Pasal 4. Siapakah Yesus Kristus? Apa peranan istimewa Yesus? Dari mana asalnya? Bagaimana kepribadiannya? Paragraf 1 dan 2. Pertanyaan A. Mengapa sekadar tahu tentang orang yang terkenal tidak berarti Anda benar-benar mengenal dia? Pertanyaan B. Apa beberapa pendapat yang membingungkan tentang Yesus? Ada banyak orang terkenal di dunia. Ada yang terkenal di masyarakat, di kota, atau di negeri mereka sendiri. Ada juga yang terkenal di seluruh dunia. Tetapi sekadar mengetahui nama orang terkenal, tidak berarti Anda benar-benar mengenal dia, dan tidak berarti Anda mengetahui secara terperinci latar belakangnya serta kepribadiannya. Hampir semua orang pernah mendengar tentang Yesus Kristus, meskipun ia hidup di bumi sekitar 2000 tahun yang lalu. Namun, banyak orang merasa bingung tentang siapa sebenarnya Yesus itu. Ada yang bilang bahwa ia hanya orang baik. Yang lain mengatakan bahwa ia tidak lebih dari seorang nabi. Namun, ada juga yang percaya bahwa Yesus adalah Allah dan harus disembah. Apakah memang begitu? Paragraf 3. Pertanyaan. Mengapa Anda perlu mengetahui kebenaran tentang Yesus? Anda perlu mengetahui kebenaran tentang Yesus. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan, ini berarti kehidupan abadi, bahwa mereka terus memperoleh pengetahuan mengenai dirimu, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenai pribadi yang Engkau utus, Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 3. Ya, jika Anda mengetahui kebenaran tentang Allah Yehua dan tentang Yesus Kristus, Anda dapat memperoleh kehidupan abadi dalam Firdaus di bumi. Selain itu, Yesus memberikan teladan terbaik tentang cara menempuh kehidupan dan cara memperlakukan orang lain. Dalam pasal pertama, kita telah membahas kebenaran tentang Allah. Sekarang, mari kita bahas apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan tentang Yesus Kristus. Mesias yang dijanjikan. Paragraf 4. Pertanyaan. Apa arti gelar Mesias dan Kristus? Lama sebelum Yesus lahir, Alkitab menubuatkan kedatangan pribadi yang akan Allah utus sebagai Mesias atau Kristus. Gelar Mesias dari bahasa Ibrani dan gelar Kristus dari bahasa Yunani, kedua-duanya berarti pribadi yang diurapi. Pribadi yang dijanjikan ini akan diurapi, artinya dilantik oleh Allah untuk memegang kedudukan yang istimewa. Di pasal-pasal berikutnya, kita akan belajar lebih banyak tentang kedudukan penting Mesias dalam menggenapi janji-janji Allah. Kita juga akan belajar tentang berkat-berkat yang dapat Yesus berikan kepada kita sekarang juga. Namun, sebelum Yesus lahir, banyak orang tentu bertanya-tanya, siapakah yang akan menjadi Mesias? Paragraf 5. Pertanyaan. Tentang Yesus, apa yang sepenuhnya diyakini oleh murid-muridnya? Pada abad pertama Masehi, murid-murid Yesus orang Nazaret yakin sepenuhnya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan. Salah seorang di antaranya yang bernama Simon Petrus tanpa ragu-ragu mengatakan kepada Yesus, "Engkau adalah Kristus." Matius 16 ayat 16. Tetapi, bagaimana murid-murid itu dan kita dapat yakin bahwa Yesus benar-benar Mesias yang dijanjikan? Paragraf 6. Pertanyaan. Gambarkan bagaimana Yehua membantu orang-orang beriman untuk mengenali Sang Mesias. Nabi-nabi Allah yang hidup sebelum Yesus menubuatkan banyak hal tentang Mesias. Perincian itu membantu orang-orang lain mengenali Dia. Sebagai gambaran, seandainya Anda diminta untuk pergi ke terminal bus, atau ke stasiun kereta api, atau ke bandara untuk menjemput orang yang belum pernah Anda jumpai. Tentu akan lebih mudah jika Anda telah diberi beberapa perincian tentang dia, bukan? Demikian pula, melalui nabi-nabi Alkitab, Yehua memberikan uraian yang sangat terperinci tentang apa yang akan dilakukan Sang Mesias dan apa yang akan ia alami. Tergenapnya banyak nubuat ini
membantu orang-orang yang beriman untuk mengenali Dia dengan jelas. Paragraf 7. Pertanyaan. Dua nubuat mana tentang Yesus yang tergenap? Pertimbangkan dua contoh saja. Pertama, lebih dari 700 tahun sebelumnya, Nabi Mika menubuatkan bahwa pribadi yang dijanjikan itu akan lahir di Betlehem, sebuah kota kecil di daerah Yehuda. Nah, di manakah Yesus dilahirkan? Ternyata benar di kota itu. Kedua, berabad-abad sebelumnya, nubuat yang dicatat di Daniel 9 ayat 25 menyebutkan kapan Mesias akan muncul, yaitu pada tahun 29 Masehi. Catatan kaki mengatakan, untuk penjelasan tentang tergenapnya nubuat Daniel mengenai Yesus, lihat appendix halaman 197-199 dari edisi tercetak. Akhir catatan kaki. Tergenapnya kedua nubuat itu dan nubuat-nubuat lain membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Paragraf 8 dan 9. Pertanyaan. Apa yang terjadi sewaktu Yesus dibaptis yang membuktikan dengan jelas bahwa ia adalah Sang Mesias? Bukti lain lagi bahwa Yesus adalah Sang Mesias terlihat dengan jelas menjelang akhir tahun 29 Masehi. Pada tahun itulah Yesus menemui Yohanes Pembaptis untuk dibaptis di Sungai Yordan. Yehua telah berjanji kepada Yohanes untuk memberinya tanda supaya ia dapat mengenali Sang Mesias. Yohanes melihat tanda itu sewaktu Yesus dibaptis. Menurut Alkitab, inilah yang terjadi. Setelah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan lihat, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti seekor merpati turun ke atasnya. Lihat, juga ada suara dari langit yang mengatakan, "Inilah putraku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 16 dan 17. Setelah melihat dan mendengar apa yang terjadi, Yohanes tidak ragu-ragu lagi bahwa Yesus diutus oleh Allah. Pada saat Roh Allah atau tenaga aktifnya dicurahkan ke atas Yesus pada hari itu, Yesus menjadi Sang Mesias atau Kristus, pribadi yang dilantik untuk menjadi pemimpin dan raja. Tergenapnya nubuat Alkitab dan kesaksian dari Allah Yehua sendiri dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi, Alkitab menjawab dua pertanyaan penting lain tentang Yesus Kristus. Dari mana asalnya dan bagaimana kepribadiannya? Dari mana asalnya Yesus? Paragraf 10. Pertanyaan. Apa yang Alkitab ajarkan tentang keberadaan Yesus sebelum ia datang ke bumi? Alkitab mengajarkan bahwa Yesus hidup di surga sebelum ia datang ke bumi. Mika menubuatkan bahwa Mesias akan lahir di Betlehem dan bahwa ia sudah ada sejak purbakala. Mika 5 ayat 2 atau ayat 1 pada Alkitab terjemahan baru. Yesus sendiri beberapa kali mengatakan bahwa sebelum lahir sebagai manusia, ia hidup di surga. Sebagai makhluk roh di surga, Yesus mempunyai hubungan istimewa dengan Yehua. Paragraf 11. Pertanyaan. Ayat-ayat mana yang menunjukkan bahwa Yesus adalah putra yang paling Yehua kasihi? Yesus adalah putra yang paling Yehua kasihi, dan ada alasan yang kuat untuk itu. Ia disebut yang sulung dari antara semua ciptaan, sebab ia adalah ciptaan Allah yang pertama. Kolose 1 ayat 15. Catatan kaki mengatakan, Yehua disebut Bapa karena ia adalah Sang Pencipta. Karena Yesus diciptakan Allah, ia disebut Putra Allah. Untuk alasan serupa, makhluk-makhluk roh lainnya dan bahkan manusia, Adam, disebut Putra Allah. Akhir catatan kaki. Ada lagi yang membuat Yesus menjadi putra yang istimewa. Ia adalah putra satu-satunya yang diperanakan. Yohanes 3 ayat 16. Itu berarti Yesus sajalah yang diciptakan oleh Allah sendiri. Selain itu, Yesuslah satu-satunya yang Allah gunakan ketika ia menciptakan semua hal lain. Selanjutnya, Yesus disebut Firman. Sebutan itu menunjukkan bahwa ia berbicara mewakili Allah.
tentunya untuk menyampaikan berbagai pesan dan instruksi kepada putra-putra lainnya, baik makhluk roh maupun manusia. Paragraf 12. Pertanyaan. Bagaimana kita tahu bahwa putra sulung itu tidak sama dengan Allah? Apakah putra sulung itu sama dengan Allah, seperti yang orang-orang percayai? Alkitab tidak mengajarkan hal itu. Kita membaca dalam paragraf sebelumnya bahwa putra itu diciptakan. Maka jelaslah bahwa ia punya permulaan, sedangkan Allah Yehova tidak punya awal atau akhir. Putra satu-satunya yang diperanakan ini malah tidak pernah memikirkan untuk mencoba menyamai bapaknya. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa sang bapak lebih besar daripada putra. Yehova sajalah Allah yang Maha Kuasa, karena itu tidak ada yang menyamai dia. Catatan kaki mengatakan, untuk mendapatkan lebih banyak bukti bahwa putra sulung itu tidak sama dengan Allah, lihat apendiks halaman 201-204 dari edisi tercetak. Akhir catatan kaki. Paragraf 13. Pertanyaan. Apa maksudnya ayat yang menyebut sang putra sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan? Yehova bergaul akrab dengan putra sulungnya selama miliaran tahun, lama sebelum langit dan bumi diciptakan. Alangkah besarnya kasih di antara mereka. Putra yang dikasihi ini persis seperti bapaknya. Itulah sebabnya Alkitab menyebut sang putra sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Ya, sama seperti seorang anak laki-laki bisa saja sangat mirip ayahnya dalam berbagai hal, putra surgawi ini mencerminkan sifat dan kepribadian bapaknya. Paragraf 14. Pertanyaan. Bagaimana putra tunggal Yehova sampai lahir sebagai manusia? Putra tunggal Yehova ini rela meninggalkan surga dan turun ke bumi untuk hidup sebagai manusia. Tetapi Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin makhluk roh lahir sebagai manusia? Untuk melaksanakan hal itu, Yehova melakukan mukjizat. Ia memindahkan kehidupan putra sulungnya dari surga ke rahim seorang perawan Yahudi yang bernama Maria. Jadi, Yesus tidak mempunyai seorang ayah manusia. Kemudian, Maria melahirkan seorang putra yang sempurna dan menamainya Yesus. Bagaimana kepribadian Yesus? Paragraf 15. Pertanyaan. Mengapa kita dapat mengatakan bahwa melalui Yesus kita dapat lebih mengenal Yehova? Kita dapat mengenal Yesus dengan baik dari apa yang Ia katakan dan lakukan selama berada di bumi. Selain itu, melalui Yesus kita dapat lebih mengenal Yehova. Mengapa demikian? Ingatlah bahwa putra ini adalah cerminan yang sempurna dari bapaknya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada salah seorang muridnya, "Ia yang telah melihat aku, telah melihat Bapak juga." Yohanes 14 ayat 9. Keempat buku dalam Alkitab yang dikenal sebagai Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, memberitahu kita banyak hal tentang kehidupan, kegiatan, dan kepribadian Yesus Kristus. Paragraf 16. Pertanyaan. Apa yang terutama Yesus ajarkan, dan dari mana asalnya ajaran itu? Yesus terkenal sebagai guru. Apa yang Ia ajarkan? Yang terutama Ia ajarkan adalah kabar baik kerajaan, yaitu kerajaan Allah, pemerintahan surgawi yang akan berkuasa atas seluruh bumi, dan yang akan mendatangkan berkat yang tiada habisnya bagi manusia yang taat. Matius 4 ayat 23. Dari mana asalnya ajaran itu? Yesus sendiri mengatakan, "Apa yang aku ajarkan bukanlah milikku, melainkan milik Dia yang telah mengutus aku, yaitu Yehova." Yohanes 7 ayat 16. Yesus tahu bahwa Bapaknya ingin agar manusia mendengar kabar baik kerajaan. Di pasal 8, kita akan belajar lebih banyak tentang kerajaan Allah dan apa yang akan dilaksanakannya. Paragraf 17. Pertanyaan. Di manakah Yesus mengajar, dan mengapa Ia mau merepotkan diri untuk mengajar orang lain? Di manakah Yesus mengajar? Dimanapun orang-orang berada, di desa maupun di kota,
di kampung, di pasar, dan di rumah-rumah mereka. Yesus tidak mengharapkan orang-orang datang kepadanya. Dialah yang mendatangi mereka. Mengapa Yesus mau merepotkan diri dan menggunakan begitu banyak waktu untuk mengabar dan mengajar? Karena itulah yang Allah kehendaki darinya. Yesus selalu melakukan kehendak Bapaknya. Tetapi ada alasan lain lagi. Ia merasa kasihan kepada kumpulan orang yang datang untuk menemuinya. Mereka ditelantarkan oleh para pemimpin agama yang seharusnya mengajar mereka kebenaran tentang Allah dan maksud tujuannya. Yesus tahu bahwa orang-orang perlu sekali mendengar berita kerajaan. Paragraf 18. Pertanyaan. Sifat-sifat Yesus mana yang paling menyenangkan bagi Anda? Yesus seorang pria yang penuh perasaan, lembut, dan hangat. Karena itu, orang-orang merasa bahwa dia mudah didekati dan baik hati. Bahkan anak-anak tidak merasa canggung kepadanya. Yesus tidak pilih kasih. Ia membenci kebejatan dan ketidakadilan. Pada zaman itu, kaum wanita kurang dihargai dan hak-hak mereka sering dibatasi. Namun ia memperlakukan mereka dengan penuh hormat. Yesus memiliki kerendahan hati yang tulus. Sekali peristiwa, ia mencuci kaki rasul-rasulnya, suatu tugas yang biasa dilakukan oleh seorang budak. Paragraf 19. Pertanyaan. Contoh apa yang menunjukkan bahwa Yesus peka terhadap kebutuhan orang-orang? Yesus peka terhadap kebutuhan orang-orang. Hal ini khususnya terlihat ketika ia melakukan mukjizat penyembuhan dengan kuasa Roh Allah. Sebagai contoh, seorang pria berpenyakit kusta datang kepada Yesus dan mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat membuat aku tahir." Yesus turut merasakan kepedihan hati dan penderitaan orang ini. Rasa kasihan menggerakkan Yesus untuk mengulurkan tangannya dan menyentuh pria itu, sambil berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Dan orang sakit itu sembuh. Markus 1 ayat 40-42. Dapatkah Anda membayangkan bagaimana perasaan pria itu? Setia sampai akhir. Paragraf 20 dan 21. Pertanyaan. Teladan apa yang Yesus berikan dalam hal ketaatan dan keloyalan kepada Allah? Yesus memberikan teladan terbaik dalam hal ketaatan dan keloyalan kepada Allah. Ia tetap setia kepada Bapa Surgawinya di bawah segala macam keadaan, dan meskipun menghadapi segala jenis tantangan dan penderitaan. Yesus dengan tegas menolak godaan setan, dan ia berhasil. Pada suatu waktu, beberapa sanak saudara Yesus sendiri tidak beriman kepadanya, malahan mengatakan bahwa ia telah kehilangan akal sehat. Markus 3 ayat 21. Tetapi Yesus tidak mau dipengaruhi oleh mereka. Ia terus melakukan pekerjaan Allah. Meskipun dihina dan dianiaya, Yesus tetap mengendalikan dirinya, tidak pernah mencoba mencelakai para penentangnya. Yesus tetap setia sampai mati. Mati dengan cara yang mengerikan dan menyakitkan di tangan musuh-musuhnya. Renungkanlah apa yang ia derita pada hari terakhir kehidupannya sebagai manusia. Ia ditangkap, dituduh oleh saksi-saksi palsu, dinyatakan bersalah oleh hakim-hakim yang rusak akhlaknya, ditertawai oleh gerombolan orang, dan disiksa oleh para prajurit. Dalam keadaan terpaku pada tiang, ia menarik napas terakhir dan berseru, "Sudah terlaksana." Yohanes 19 ayat 30. Tetapi pada hari ketiga setelah Yesus mati, Bapa Surgawinya membangkitkan dia untuk hidup lagi sebagai makhluk roh. Beberapa minggu kemudian, ia kembali ke surga. Di sana, ia duduk di sebelah kanan Allah dan menunggu untuk menerima kekuasaan sebagai Raja. Ibrani 10 ayat 12 dan 13. Paragraf 22. Pertanyaan. Apa yang Yesus capai dengan tetap setia sampai mati? Apa yang Yesus capai dengan tetap setia sampai mati?
Kematian Yesus sesungguhnya membuka kesempatan bagi kita untuk hidup kekal dalam Firdaus di bumi, selaras dengan maksud tujuan Yehua yang semula. Bagaimana hal itu dapat kita peroleh melalui kematian Yesus akan dibahas dalam pasal berikutnya. Apa yang Alkitab ajarkan? Nubuat yang tergenap dan kesaksian dari Allah sendiri membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus. Matius 16 ayat 16. Lama sebelum Yesus datang ke bumi, ia sudah hidup di surga sebagai makhluk roh. Yohanes 3 ayat 13. Yesus adalah guru, pria yang lembut serta hangat, dan teladan ketaatan yang sempurna kepada Allah. Matius 9 ayat 35 dan 36.